Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa pendapatan pada pertempuran sebelumnya, sudah melampaui total poin yang mereka hasilkan selama 3 bulan sebelumnya. Tapi tentu saja, ini juga setelah menghilangkan keuntungan dari tungku spiritual elemental cahaya. Waktu istirahat yang singkat, dan di bawah pimpinan Long Hao Shen, mereka melanjutkan perjalanan mereka keluar dari Provinsi Narei. Nasib buruk tidak menemani mereka selamanya, dan saat memanfaatkan peta, mereka melewati daerah terpencil sebanyak mungkin. Beberapa hari kemudian, pada saat sinar matahari mulai menyinari langit, mereka akhirnya berhasil keluar dari Provinsi Narei. Dan pada saat ini, Long Hao Shen akhirnya sudah tidak tahan lagi. Pertempuran seperti itu menyebabkan Long Hao Shen mengeluarkan konsumsi yang cukup besar, yang dapat dikatakan bahwa ia benar-benar kelelahan, baik secara mental, maupun fisiknya. Adapun luka yang tersisa di tubuhnya, itu sebagian besar saat ia menggunakan keterampilan pengorbanan, selain terlalu banyak menggunakan energi spiritualnya. Selama periode perjalanan tergesa-gesa yang terus-menerus ini, bersama dengan beban yang dia tanggung untuk memimpin seluruh tim, penyembuhan Luxi hanya bisa mengobati gejalanya saja, tetapi bukan akar masalahnya. Dan ketika mereka akhirnya tiba di tempat yang aman, Long Hao Shen akhirnya jatuh di tangan CR. Selama periode Long Hao Shen tidak sadarkan diri, dua pasukan pemburu iblis membahas secara mendalam, sebelum memutuskan untuk menetap di sini untuk beristirahat. Mereka berada di perbukitan terpencil. Sejak bagian terbesar dari wilayah Sengmo Dalu diduduki oleh iblis-iblis, tanah subur menjadi semakin banyak, dan tanpa kekuatan manusia untuk membajaknya, gulma pecah di mana-mana dari tanah subur ini. Di zona perbukitan, mereka menemukan daerah yang tidak terlalu mencolok untuk didiami saat ini. Sehingga untuk menjaga identitas mereka sebagai manusia, mereka tidak berani mendirikan tenda, dan hanya tinggal di daerah yang agak sulit dilihat di ketinggian. Mereka memilih untuk tinggal di gua yang dapat menampung semua orang untuk beristirahat, dan mengatur kembali dengan tenang. Alasan keputusan untuk tinggal di sini dan beristirahat adalah sederhana. Mereka telah mencapai kesepakatan, bahwa tim membutuhkan Long Hao Shen untuk membimbing mereka. Karena jika tanpa dia, seluruh tim tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan yang cukup besar. Bergegas dengan tidak sabar hanya akan menghasilkan kebalikan dari hasil yang diinginkan, dan dengan demikian, akan lebih baik untuk beristirahat, dan membiarkan semua orang pulih sambil berkultivasi untuk mengubah gairah potensi pertempuran di masa lalu agar menjadi kekuatan. Waktu istirahat ini berlangsung selama 3 hari penuh. Di bukit-bukit terpencil ini mereka memilih untuk menetap, medannya yang dipenuhi rumput dan semak belukar, itu sangat cocok untuk memberi makan para binatang ajaib Iron Manes. Sebenarnya, luka-luka yang dibawa pada tubuh Long Hao Shen dengan menggunakan keterampilan pengorbanannya dapat pulih setelah 1 hari, tetapi ia masih memutuskan untuk tinggal selama 2 hari lagi. Bagi salah satu summoner yang ada, momen setelah pertarungan besar juga merupakan peluang paling ideal untuk meraih kekuasaan. Tujuan mereka tidak hanya untuk menyelesaikan misi berburu iblis mereka, tetapi juga untuk meningkatkan kekuatan pribadi mereka sebanyak mungkin, jadi mereka tidak perlu terburu-buru. Setelah energi spiritual internalnya menembus ke angka 3000-an, Long Hao Shen menemukan, bahwa kecepatan kultivasinya telah meningkat dengan jelas. Itu tidak hanya terkait dengan kehadiran peri elemen cahaya Yating, tetapi persepsinya sendiri tentang esensi cahaya yang terkandung di dunia luar, itu juga telah meningkat pesat. Secara khusus, Long Hao Shen menemukan, bahwa 3 hari setelah pertempuran ini, energi spiritual internalnya sendiri telah meningkat lebih dari 100. Bahkan, ia mencapai bidang energi spiritual yang benar-benar cair, yang menyebabkan peningkatannya itu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan dalam kecepatannya yang semakin maju. Tetapi pada hari keempat, kecepatan kemajuannya jelas melambat, itu menandakan bahwa efek gairah pada potensinya yang disebabkan oleh pertempuran sebelumnya telah menghilang secara bertahap. Tapi setelah memperhatikan dengan seksama, Long Hao Shen memperhatikan bahwa dia menaruh semua energinya dalam kultivasi, energi spiritual internalnya akan meningkat, setidaknya 20 unit setiap harinya.
20, ini adalah angka yang menakutkan. Menurut kecepatan kultivasi ini, setelah paling banyak 2 bulan, dia akan mencapai ranah ke tingkat ke-6 sebagai Radiant Knight. Tentu saja, Long Hao Shen tidak memberitahu yang lain tentang perubahan ini, karena dia tidak ingin meningkatkan harapan mereka secara tidak sengaja. Tapi dia diam-diam mengambil keputusan, bahwa setelah menyelesaikan misi ini dan kembali ke kota suci, dia akan berlatih di balik pintu tertutup, dan berusaha untuk mencapai tingkat Radiant Knight. Jika dia benar-benar berhasil meningkatkan kekuatannya ke tingkat ke-6, mereka akan mampu membidik misi yang lebih menantang. Binatang ajaib The Unwavering Manes berangkat lagi, dan menuju ke kedalaman wilayah iblis. Meskipun mereka hanya perlu menempuh jarak 2000 km dari kuil aliansi hingga ke ketujuan mereka saat ini, dalam praktiknya, mereka tidak akan mungkin mengambil garis lurus terus-menerus. Setelah tidak kurang dari 7 hari dalam perjalanan, mereka akhirnya mencapai Provinsi Iblis Pusat, dan semakin dekat ke tujuan mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mengurangi kecepatan mereka pada akhirnya. Ini karena semakin dekat mereka ke Provinsi Tengah, semakin banyak iblis yang akan mereka temui, dan mereka bahkan kadang-kadang akan bertemu manusia. Namun, manusia ini hampir semuanya bekerja di pertanian. Pakaian milik klan bulan memiliki utilitas yang sangat besar, terlepas dari suku iblis yang mereka temui, semua iblis ini akan dengan cepat menghindari kelompok mereka. Sayangnya, setelah melihat penampilan pertama dari iblis-iblis lain, mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan para lelaki ini, yang dengan mudah akan menimbulkan kecurigaan, jadi mereka memilih untuk berjalan kaki. Long Hao Shen mengirimkan perintah, bahwa tanpa izinnya, tidak ada yang bertindak melawan iblis. Membunuh iblis akan meningkatkan jumlah poin kontribusi mereka, tetapi juga akan meningkatkan risiko mereka untuk terekspos. Kembali memeriksa peta, dan dengan hati-hati memeriksa medan, Long Hao Shen bahkan sesekali menggunakan mata iblis Han Yu untuk terbang di ketinggian. Hanya untuk mencari petunjuk. Ia tidak meminta bantuan Li Xin dengan Rose Unicorn-nya untuk membawanya ke udara. Tetapi alasan mengapa ia tidak meminta bantuan Li Xin secara alami, bahwa Rose Unicorn-nya terlalu mencolok. Mereka tidak mungkin bertanya kepada iblis lain, dan hanya bisa mengandalkan penilaian mereka sendiri, dan juga peta mereka untuk menentukan lokasi, tetapi ini jelas merupakan tugas yang sulit. Setelah 10 hari melakukan perjalanan yang sangat hati-hati, mereka bisa dikatakan lebih lelah daripada setelah pertempuran sebelumnya. Jika kita tidak salah jalur seperti sebelumnya, setelah melintasi gunung ini, kita harusnya sudah tiba di tujuan. Ucap Long Hao Shen. Long Hao Shen mengambil napas dalam-dalam. Bahkan dengan kultivasinya sebagai ksatria bumi, dia tidak bisa untuk tidak merasa sangat lelah. Li Xin melambaikan tangannya dengan, "Jadi kita akhirnya akan tiba ya. Itu keren. Selama kita bisa menyelesaikan eksplorasi gua, misi kita akan dianggap sukses." Ucap Li Xin. Lin Xin berkata sebagai reaksi, "Tidak ada waktu untuk kalah. Bagaimana kalau sebelum mencapai gua Desisate Desis, kita istirahat dulu? Setelah beristirahat, kami akan melewati rintangan ini dengan semburan energi," seru Lin Xin. Long Hao Shen menjawab setelah merenungkan sedikit. "Jika tidak ada yang punya masalah dengan itu, mari kita mulai mendaki gunung," ucap Long Hao Shen. Saat mereka bersiap untuk memulai operasi ini, sekelompok orang yang jauh bergegas ke arah mereka. Semua orang segera berhenti di jalur mereka, karena mereka tidak percaya kalau mereka mungkin akan bertemu pasukan persahabatan begitu dalam di wilayah iblis. Ini adalah sebuah kavaleri, yang penampilannya mengejutkan semua orang. Masing-masing prajurit ini adalah Grand Fin, dari klan Fin, yang dapat dianggap sebagai keberadaan sentral untuk semua iblis. Mereka bukan yang paling banyak, mereka juga bukan klan yang paling kuat, tetapi mereka memiliki populasi yang paling seimbang. Dalam hal kuantitas, klan Fin hanya kedua dari Demons berbilah ganda, tetapi klan Fin tidak hanya terbentuk dari Little Iblis, yang hanya mampu berfungsi sebagai sasaran empuk meriam. Mereka tersebar dari pangkat iblis kecil hingga ke pangkat Raja Iblis, dan Raja klan Fin, itu berada di peringkat keempat dari 72 dewa iblis, yaitu, Dewa Kematian Samigina. Untuk alasan ini, meskipun klan iblis sangat banyak, tingkat kekuatan mereka sangat berbeda, dari iblis kecil yang terlemah, hingga ke dewa iblis keempat.
Kekuatan mereka sebagai entitas secara keseluruhan juga cukup besar, dan berada di peringkat kedua setelah suku naga iblis. Sampai-sampai klan dari dua dewa iblis lain di atasnya dalam peringkat, itu jauh lebih rendah daripada klan Finn. The Death Lord Saminaga, yang dikenal saudara-saudaranya sebagai penguasa iblis, adalah satu-satunya orang yang didengar semua klannya. Karakter terbesar Finn Clan terletak pada kemampuannya untuk berkembang. Itu hanyalah ras iblis yang paling ahli dalam berevolusi, dan bahkan Little Finn yang paling lemah pun memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat Raja Iblis dengan keberuntungan yang cukup. Korps iblis di hadapan mereka terdiri dari Grand Iblis dari tingkat keempat, dan jumlah mereka mencapai 50. Kuda-kuda mereka adalah Nightmare Devil Horse. Bentuk Nightmare Devil Horse sepenuhnya hitam pekat, tubuh mereka ditutupi garis-garis merah tua dan seperti iblis. Mereka memiliki sepasang tanduk di dahi mereka, dan memberi mereka penampilan binatang buas berkaki empat yang mengerikan. Kuda iblis mimpi buruk ini sama seperti tuan mereka, yang berada di tingkat keempat. Kabarnya, kuda iblis mimpi buruk yang paling kuat itu, bisa mencapai tingkat ke-9, dan menjadi raja kuda iblis mimpi buruk yang tangguh. Para anggota dari dua regu pemburu iblis memandang mereka pada saat yang sama pada Long Hao Shen. Jika dalam pertempuran 12 melawan 50, mengingat bahwa 50 iblis yang disertai oleh 50 tunggangannya juga, mereka tidak memiliki peluang sedikit pun untuk kemenangan. Itu tidak mengatakan apa-apa tentang faktanya, bahwa mereka sudah menembus jauh ke dalam provinsi tengah wilayah iblis, di mana membiarkan satu musuh pergi, itu akan menghasilkan komplikasi besar. Long Hao Shen melakukan gerakan tangan, dan mengisyaratkan rekan satu timnya untuk tetap tenang. Berjalan ke depan dengan kedua tangannya di belakang, dia memasang ekspresi angkuh di wajahnya, dan dengan cepat mendekati kavaleri iblis. Tim Grand Iblis dengan cepat mendekat. Mereka dikepalai oleh musuh yang sangat tinggi, dan kuda iblis mimpi buruk juga tampak jauh lebih mengesankan daripada yang lain. Dengan nyala api, kuda iblis mimpi buruk tiba di jarak 20 meter dari Long Hao Shen sebelum berhenti. Kemudian, Grand Finn yang mengendarainya turun dari sana, dan berjalan menuju arah Long Hao Shen. Grand Finn Commander ini memiliki sepasang tanduk berbentuk spiral, serta sayap seperti kelelawar. Memiliki tubuh yang mengesankan dengan cakar yang sangat besar, dan penampilannya tampak badas. Tubuhnya membawa bau amis yang intens, dan juga melepaskan uap hijau tipis. Dalam klan Finn, Grand Iblis milik faksi kekuatan absolut, dan mereka juga ahli dalam pertempuran jarak dekat, serta sihir, itu terutama sihir tipe api. Fakta bahwa ia mampu menumbuhkan sayap, bahwa Grand Finn ini telah memiliki kultivasi pada tingkat ke-6, dan memiliki kemampuan terbang. Pada level ini, dia bisa disebut Komandan Finn. Cukup, berdiri di sana. Jangan mendekat dengan tubuh kotor kamu, ucap Long Hao Shen yang memerintahkan dengan dingin. Sesuai harapan, iblis itu benar-benar mendengarkan dan berhenti, tetapi berteriak sebagai tanggapan. Bahkan jika kamu adalah bangsawan klan bulan, kamu tidak memiliki hak untuk menghina aku, sang Komandan Finn. Beritahu aku siapa namamu, Iblis Bulan. Jawab sang Komandan Iblis Finn. Iblis di peringkat tinggi semuanya bisa berbicara bahasa manusia, dan di antara mereka, Iblis klan bulan adalah yang paling menyukainya. Ini juga alasannya, mengapa Long Hao Shen berbicara dengan cara yang alami ke Grand Finn ini. Namun sebagai perbandingan, lidah manusia Grand Finn jelas jauh lebih kasar dan lebih sakir. Long Hao Shen mendengus dingin, dan dia dengan lincah melemparkan lencana ke Grand Finn ini. Komandan Finn bergegas untuk menangkapnya di telapak tangannya yang lebar. Kemudian, mata hijau gelapnya menyusut dengan keras, dan lambang di tangannya hampir jatuh. Tiba-tiba melangkah maju, dia tiba-tiba berlutut di hadapan Long Hao Shen. Viscount Moon Clan yang terhormat, aku meminta maaf atas perilaku impulsif aku sebelumnya. Ucap Komandan Finn ini, dan perilakunya segera menjadi jauh lebih halus. Dia masih membawa lambang ini di tangannya, tetapi tidak berani mendekat. Dengan cahaya putih, lambang kembali ke tangan Long Hao Shen, tepatnya, dari kekuatan menarik spiritual stuff. Tungku Sein spiritual menggunakan energi tertentu, dan tidak benar-benar memiliki sifat cahaya, sehingga Long Hao Shen tidak takut identitasnya terbongkar karena menggunakan itu. Yang paling penting adalah, ia tidak membiarkan lawannya mendekat. Mereka semuanya adalah manusia, dan dengan demikian,
mereka akan dengan mudah ditemukan oleh iblis dengan indera penciuman yang baik, jika dia tidak memiliki lambang pelindung ini. Berdiri, teman Yang Bao. Katakan padaku, kemana tujuanmu? Long Hao Shen berkata dengan ekspresi yang mendominasi, dan menyesuaikan penampilannya yang tampan sambil memberikan kesan anak yang manja. Meskipun demikian, ini adalah pertama kalinya dia mengambil perilaku seperti itu, yang tampak jelas tidak alami dan melenceng darinya. Komandan Finn dengan hormat menyatakan, Viskon klan bulan yang terhormat, kami adalah bala bantuan yang dikirim untuk penjelajahan Gua Desolate Hissing Cavern oleh klan kami. Jawab sang Komandan Finn. Hah, The Desolate Hissing Cavern. Ucap Long Hao Shen yang sangat terkejut. Tempat macam apa itu? Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Tanya Long Hao Shen. Komandan Finn menjawab, ini adalah sebuah gua yang ditemukan oleh klan Finn kami. Finn Sovereign Samigina yang agung telah melaporkan keberadaannya kepada penguasa utama kita, Kaisar Dewa Iblis. Menurut pengamatan Finn klan kami, tampaknya Desolate Hissing Cavern ini adalah tempat yang tidak biasa. Beberapa pasukan kami telah menjelajahinya, ketika kami menerima sinyal yang membutuhkan bantuan, dan berangkat sebagai bala bantuan. Jawab Komandan Finn. Meskipun dia jelas merasa takut dengan status Long Hao Shen, dia menghindari perkataan yang mendekati subjek dari Desolate Hissing Cavern, dan menekankan fakta, bahwa Kaisar Dewa Iblis sudah tahu tentang situasi gua ini. Long Hao Shen mendengus dingin. Jika aku tidak salah menebak, gua Desolate Desis ini yang kamu bicarakan, seharusnya berada di sisi lain Bukit Kan. Tanya Long Hao Shen. Sebuah perubahan besar muncul pada ekspresi wajah Komandan Finn, dan tanpa sadar bertanya sebagai reaksi. Kamu, bagaimana kamu tahu tentang itu? Tanya Komandan Finn. Long Hao Shen menjawab dengan bangga. Di dunia ini, apakah kamu pikir ada orang yang melampaui klan bulan aku dalam kebijaksanaan? Tenang saja, gua kecil seperti itu tidak cukup untuk menarik perhatian klan kami. Kamu bisa menyelesaikan peran kamu sebagai bala bantuan. Enyahlah, jawab Long Hao Shen. Pada saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, dia melakukan gerakan cepat dengan tangan kanannya di punggungnya, yang diarahkan pada rekan satu timnya. Tempat ini berada di bawah gunung, di lokasi yang sederhana. Sebelum pasukan iblis besar ini muncul, bisa dikatakan bahwa tidak ada makhluk hidup di sana. Seolah-olah memohon maaf, Grand Finn Commander membungkuk pada Long Hao Shen sekali lagi, sebelum kembali duduk di punggung kuda iblis mimpi buruknya. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin kavaleri yang terdiri dari 50 Grand Iblis untuk segera maju ke depan, ke lokasi yang relatif lebih datar. Mempertimbangkan kemampuan kuda mimpi buruk, mereka bisa mengaturnya dengan mudah. Karena mereka menuju ke arah yang sama, mereka melakukan perjalanan bersama dengan kelompok Long Hao Shen. Tepat ketika sepertiga dari Grand Finn Cavalry melewatinya, Long Hao Shen tiba-tiba berteriak. Mulai, teriak Long Hao Shen. Sosok besar muncul di depannya. Dan segera, selusin kilatan muncul pada anggota dari dua pasukan berburu iblis, dan dua sinar yang terbentuk dari energi yang menakutkan langsung meledak. Bang bang bang. Gerakan Long Hao Shen sebelumnya memiliki dua arti. Yang pertama untuk mempersiapkan pertempuran, dan tidak meninggalkan siapapun yang masih hidup. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.